Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, kembali lagi dengan mata kuliah praktikum akuntansi. Untuk pertemuan ke-6 pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang card file dan inventory. Teman-teman perlu memperhatikan bahwa di card file ini teman-teman akan membuat data pemasok dan data pelanggan. Nah, oke, langsung saja. Pertama itu teman-teman akan membuat data pemasok atau supplier, di mana dalam hal data pemasok kita punya contoh di sini adalah sudah dijelaskan bahwa namanya, langsung alamat, kota, negara, kode pos hingga termin. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan bahwa saldo awal transaksi kita adalah, untuk contoh di sini adalah 15 juta. Kemudian batasan kredit adalah 5.500.000 dan terminnya adalah 5/10 N/30. Oke. Pertama-tama teman harus membuka MIOB-nya. Nah, di dalam MIOB tersebut teman-teman dapat mengklik card file. Oke. Teman-teman bisa mengklik card file. Ini ya, card filenya. Nah, kemudian mengklik card list. Nah, card list di sini digunakan untuk mengelis akun untuk baik itu supplier maupun customer. Oke. Nah, teman-teman harus memperhatikan ketika sudah memilih card list tersebut, pastikan bahwa teman-teman card tipenya itu mengklik supplier. Oke. Nah, perhatikan bahwa itu yang diklik adalah supplier atau pemasok. Nah, di sini contohnya adalah PT Sehat Selalu. Langsung alamatnya Jalan RA Kartini nomor 13, City-nya Sumbawa, State-nya Indonesia, poskodenya 15355 hingga nomor HP dan kontak itu diisi. Kemudian setelah memilih profile, teman-teman bisa melihat atau mengklik buying detail. Nah, buying detail di sini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah yang pertama, teman-teman wajib mengisi kredit limit. Nah, kredit limit itu misalkan di sini untuk PT Sehat Selalu kredit limitnya adalah 5.500.000. Nah, teman-teman dapat menulis secara manual 5.500.000. Kemudian di contohnya kan ada termin tuh. Oke. Nah, termin di sini payment is due itu diisi adalah in a given. Oke. Langsung diskon day itu 10, balance due-nya 30 dan persentase diskon for early payment itu 5%. Artinya teman-teman akan pada pemasok akan memberikan 5% diskon jika dia mampu membayar selama 10 hari dan harus dilunasi selama 30 hari. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan tax code dan break tax code itu harus NT
atau not reportable. Oke, next. Nah, teman-teman kemudian setelah itu bisa mengklik OK. Oke. Kemudian teman-teman kemudian mengisi saldo awal hutang kepada supplier dengan cara yang pertama sheet up, yang kedua balance sheet, dan yang terakhir adalah supplier balance sheet. Nah, di sini teman-teman harus mengklik dulu suppliernya. Siapa sih sebenarnya suppliernya? Misalnya PT Sehat Selalu dengan terminan 5%, 10 net 30. Nah, untuk mengisi saldo awalnya, teman-teman dapat menulisnya di total included text. Nah, dengan teks kodenya tetap NT. Oke. Kemudian di record. Nah, setelah direkord, teman-teman kelihatan tuh bahwa pada tanggal transaksi tersebut PT Sehat Selalu sudah memiliki saldo awal sebanyak 15 juta. Oke. Nah, setelah kita memiliki data supplier, sekarang kita coba membuat data pelanggan atau customer. Nah, di sini sudah ada contohnya, itu PT Sehat Selalu juga. Teman-teman juga untuk mengisi data pelanggan atau customer hampir sama dengan mengisi data supplier. Oke, kita mulai saja. Di sini contohnya adalah PT Sehat Selalu. Nah, oke. Nah, untuk mengisi data pelanggan, teman-teman bisa mengisi seperti kita mengisi supplier tadi. Nah, langkahnya adalah dimana teman-teman dapat memilih cart file, kemudian cart list. Nah, di cart list ini teman-teman bisa melihat atau memilih memilih customer. Nah, untuk menambahkan customer baru, teman-teman dapat mengklik new. Oke. Nah, sekarang kita mengisi profilnya dulu. Dimana profil di sini teman-teman misal saja menulis nama PT-nya, kemudian alamat, nomor HP hampir sama juga ya seperti yang tadi. Kemudian memilih selling detail. Oke. Nah, untuk selling detail hampir sama juga dengan pengisian supplier. Teks kode dan print teks kode itu tetap NT. Langsung juga payment is due, discount day, balance sheet juga sama. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengisi saldo awal piutang tersebut. Nah, solusinya teman-teman bisa memilih sheet up, balance, kemudian customer balance. Oke.
customer balance, kemudian oke, maka akan timbul tampilan seperti ini. Nah, sehingga teman-teman dapat mengisi itu nama perusahaannya, terminnya kelihatan langsung berapa sih nominal dari atau total dari hutangnya, kemudian NT, kemudian di record. Nah, sehingga akan tampil berapa sih sebenarnya dari pelanggan itu atau customer kita. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, membuat data persediaan. Nah, untuk data persediaan data persediaan hari ini, teman-teman, saya punya contoh di sini adalah kodenya itu adalah AA11, nama barangnya ada boiler, jenisnya adalah sebuah meja, satuannya adalah buah. Itu yang saya beli di PT Sehat Selalu dengan harga 600.000, harga jual 600.000 dan harga beli adalah 450. Dan stok di perusahaan adalah 30, minimal levelnya ada 5 dan restockingnya adalah 3. Oke, kita coba. Teman-teman bisa membuka mayopnya lagi, klik inventory, kemudian item list, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, untuk mengisi data persediaan, pertama-tama teman-teman, karena ini masih baru data persediaannya, maka teman-teman klik new. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk profil dari item tersebut kita tulis saja di sini. Item numbernya AA-11, namanya adalah boiler SS. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah wajib mencentang ini ya. Yang pertama, I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Nah, kemudian untuk I buying this item, teman-teman harus mengklik ini 515/1000 dengan ini akunnya adalah harga pokok penjualan peralatan kantor. Kemudian yang I sell this item itu 4.000 dengan akun penjualan peralatan kantor, dan yang terakhir adalah 11150 yaitu persediaan barang dagang. Nah, setelah isi profile, teman-teman mengisi buying detailnya, di mana buying detailnya itu adalah buying detailnya di sini, teman-teman, by unit of unsure itu adalah buah, number of item per buying unit itu adalah 1, sedangkan text kode when box adalah GST atau PPN. Nah, minimum level for restockingnya itu 5, kemudian nama suppliernya, kemudian default record quality-nya adalah 3. Oke. Nah, kemudian sell detail. Sell detail di sini. Nah,
Best selling price, harga jualnya adalah 600.000. Selling unitnya adalah 2, number of itemnya adalah 1. Langsung to kode Wensol itu adalah GST atau PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian oke. Nah, maka akan tampil pada item tersebut seperti yang ada di layar ini, bahwa item A11 dengan jenis boiler SS itu sales price atau harga jualnya adalah Rp600.000. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi saldo awal persediaan kita. Nah, untuk mengisi saldo awal persediaan, teman-teman kembali kepada inventory lagi. Inventory, kemudian mengklik count inventory. Maka akan tampil pilihan seperti ini. Oke. Nah, kemudian mengisi secara manual. Secara manual silakan teman-teman menyesuaikan dengan jumlah inventory yang ada. Misalkan kontennya ada 30, berarti differentnya adalah 30. Begitu juga dengan jenis yang lain. Nah, kemudian mengklik adjust inventory. Nah, pasti kemudian mengklik adjust inventory. Nah, untuk di adjust inventory, teman-teman itu akan ada tampil adjustment information. Nah, untuk default adjustment akunnya adalah 5/1000. Nah, di situ teman-teman memilih harga pokok penjualan peralatan kantor dengan kode 5/1000. Kemudian continue. Setelah itu teman-teman akan tampil adjust inventory tersebut, di mana teman-teman bisa mengisi unit cost-nya, di mana unit cost atau harga beli dari barang tersebut adalah 450. Nah, sehingga kuantitinya 30, unit cost-nya adalah 450, maka akan ketemu total harga beli. Kemudian di record. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.